Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan ke Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali hari kedua di MPLS. Anak-anakku, bagaimana kalian, sehat semua? Mudah-mudahan kalian sehat semua, tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Alhamdulillah pada hari ini pemateri kita sudah hadir di hadapan kalian, ya. Kalian, ibu mohon kerjasamanya, ya. Kalian simak baik-baik, yang belum bergabung secepatnya bergabung. Kalian selama mengikuti pemateri di depan di hadapan kalian cukup menyimak saja. Tidak usah berkomentar, tidak usah berbicara. Perhatikan saja, simak baik-baik. Ya. Nah, pemateri kita atau narasumber sudah hadir di hadapan kalian. Sama Ibu bacakan profilnya ya. Di sini kebetulan dari Polres Cimahi. Ya Pak ya? Dari Polsek Cimahi. Oh, Polsek Cimahi, ya. Ibu bacakan profilnya ya. Tolong perhatikan. Yang berada di hadapan kalian namanya atau narasumber kita yaitu Bapak Nuryanto. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 23 Mei 1979. Lalu agamanya agama Islam. Alamat lengkap Jalan Cibaligo, Kampung Cimindi Hilir, RT 3 RW 30 ya. Lalu pendidikan formalnya SMU Semang maksudnya ya 1998. Lalu selanjutnya di sini pengalaman kerja dinas di Kepolisian RI Kesatuan Brimob Mabes. Lalu pernah di sini operasi pemulihan keamanan di berbagai wilayah Indonesia seperti di Aceh, di Maluku, lalu Sulawesi Tengah dan iya, satu lagi itu ya. Lalu selanjutnya prestasi. Kebetulan Bapak ini memiliki prestasi yang sangat bagus, yaitu terpilih sebagai pasukan perdamaian dunia pada tahun 2013 sampai 2014. Ya, tolong kalian simak baik-baik. Nah, pemateri kita akan memulainya. Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama sebagai insan beragama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, adik-adik sekalian, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Karena apabila kita bersyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan juga terima kasih kepada selawat dan salam senantiasa kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih juga kepada pihak sekolahan, bapak-bapak sekolah, dan para guru dan para stafnya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi yaitu tentang lalu lintas atau tata cara etika tata cara berlalu lintas. Jadi adik-adik sekalian yang saya sayangi dan banggakan, bersyukur sekali adik-adik sekalian sekarang ini walaupun dalam kondisi mewabahnya COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar pun sudah dimulai ya. Sudah pendaftaran, sudah, dan awal sebelum pembelajaran dimulai di setiap sekolah ini ada namanya MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini sangat bagus sekali. Jadi anak-anak didik yang baru ini bisa ada gambaran pandangan ya,
dia akan belajar di sekolah mana dan apa yang saya penyesuaiannya di sekolah itu gimana. Nama juga pengenalan lingkungan sekolah, khususnya sekolah SMK 3 Pasundan itu ya. Adik-adik sekalian, langsung aja ke materi ya. Jadi saya di sini akan menyampaikan yaitu materi tentang etika dan tata cara berlalu lintas. Coba naik Pak. Nah, sekarang kita lihat ya di kamera kita. Ini apa yang kita lihat nih? Pasti kemacetan ya, traffic jam atau kemacetan ini, traffic jam. Jadi di negara kita ini kemacetannya itu sudah luar biasa, terutama di kota-kota besar, di Jakarta khususnya, di Bandung juga, ya. Karena di Cimahi juga, kita sebagai wilayah Cimahi ini, adik-adik sekalian pernah pasti lewat jalan-jalan di Cimahi itu akan lihat kemacetan seperti ini. Nah, sebelum kita mulai lanjut, ini untuk lihat nih. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan ini banyak sekali. Satu diantaranya karena volume kendaraan yang melebihi dari badan jalan, terutama motor. Nah, ini motor nih. Motor ini luar biasa nih. Jadi mulai tahun 2010-an itu peningkatan roda 2 ini luar biasa. Karena apa? Ini disebabkan dari faktor mungkin untuk mendapatkan sepeda motor ini sangat mudah sekali. Kalau kita lihat di jalan itu orang menawarkan sepeda motor itu kayak menawarkan barang kelontong lah gitu ya, kayak jualan makanan ringan aja. Tanpa DP bisa bawa pulang motor. Nah, seperti itu. Jadi faktor-faktor seperti itu juga mudahnya orang bisa mendapatkan pakai motor ini, sehingga semua orang ingin punya motor. Nah, akhirnya karena banyaknya orang yang motor ini menimbulkan kemacetan. Boleh Pak, naik. Nah, jadi karena begitu banyaknya aktivitas kendaraan di jalan raya ini, lalu lintas ini, dan tidak terhindarkan lagi adanya kecelakaan lalu lintas. Nah, adik-adik sekalian, kecelakaan lalu lintas di wilayah khususnya Cimahi ini, yang saya dapat data itu tahun 2020 jumlah kejadiannya adalah 500 kejadian kecelakaan. Di sini perinciannya seantaranya yang meninggal dunia 173 dan sisanya ini luka berat dan luka ringan. Next. Bisa di-next Pak? Di-next untuk warnanya. Adik-adik sekalian, jadi dengan kita mengetahui data ini, jadi untuk bahan kita segitu banyaknya kejadian lalu lintas ini, supaya kita juga untuk berhati-hati berkendara di jalan raya. Nah, kalau nanti sudah, jadi faktor kecelakaan ini disebabkan beberapa sebab. Jadi yang pertama dari pihak pengemudi atau pengendara. Yang kedua itu faktor kendaraan. Yang ketiga faktor jalan. Yang keempat adalah cuaca. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Faktor yang menyebabkan kecelakaan yang pertama yaitu faktor pengemudi atau pengendara. Ini kebanyakan ya, diantaranya itu pengemudi emosional, tidak sabaran, buru-buru karena suatu keperluan, dia buru-buru ngebut ya dengan kecepatan tinggi,
akhirnya bisa celaka. Yang kedua, karena kurang konsentrasi, disebabkan mungkin karena ngantuk bisa, terus kurang terampil, misalnya baru belajar kendaraan udah ke jalan raya, ini sangat mempengaruhi untuk terjadinya kecelakaan ini sangat besar sekali karena dia belum terampil dalam mengendarai ini, dan juga karena pengaruh obat-obatan atau minuman keras. Nah, ini adik-adik sekalian, berkaitan dengan kesiapan pribadi atau pengendara ini, kalau kita mengalami lelah, ngantuk, sebaiknya kita istirahat dulu, tidur. Nah, terus kalau kita belum terampil, kita belajarnya jangan langsung di jalan raya. Nah, jadi belajar bisa di lapangan bola, terus di tempat-tempat kosong lah, jalan-jalan yang sepi, itu untuk melatih keterampilan kita berkendara. Terus penyebab kecelakaan yang kedua yaitu faktor kendaraan. Kendaraan diantaranya kendaraannya tidak layak jalan. Ya, kalau mobil itu ada itu namanya uji layak kendaraan, uji KIR itu namanya. Jadi kendaraan itu ada tiap setahun sekali pengecekan untuk layak kendaraannya ini. Nah, karena kita ini sebagai adik-adik sekalian mayoritas berkendaraan roda 2, saya akan terangkan kelayakan tentang roda 2. Adik-adik sekalian, jadi kendaraan roda 2 ini bisa menyebabkan kecelakaan apabila kendaraannya ini tidak layak jalan misalnya ya. Seperti contohnya bannya udah halus, akhirnya meledak di pas waktu jalan, bisa melakukan kecelakaan. Yang kedua, lampunya mati, apalagi waktu mengendarai malam hari. Waktu mengendarai malam hari, lampunya mati, otomatis ini sangat besar risikonya untuk kecelakaan ini. Karena orang tidak tahu depannya itu ada kendaraan, jadi orang bisa menimbulkan kecelakaan. Juga bukan lampu depan aja, lampu mana aja, lampu sen bisa, kalau mati bisa menyebabkan kecelakaan. Lampu belakang, lampu remnya mati. Nah, itu orang kalau lagi berkendara, rem mendadak, nggak ada tanda lampu merah rem belakang, itu bisa ketumbuk dari belakang. Itu salah satunya ya. Untuk kelayaan kendaraan bisa menyebabkan kecelakaan. Terus penyebab ketiga yaitu faktor jalan. Jadi jalan kalau bisa karena jalannya sempit, jadi kendaraan mungkin harusnya beloknya bisa perlu lebar 1 meter, karena jalannya cuma 1 meter, akhirnya bertumbukan di depannya. Terus tikungan, jalannya tikung sangat tajam, turunan. Karena nggak kesiapan kita, nggak tahu depannya ada turunan ini, yang jalannya turunan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, terus berikutnya faktor kecelakaan yang keempat yaitu faktor cuaca. Jadi faktor cuaca ini sangat bahaya sekali nih kalau bila terjadi hujan, khususnya ada angin, jadi disertai angin hujan. Nah, itu macam-macam itu. Bisa dikarenakan jalannya licin, bisa terjatuh, bisa menimbulkan kecelakaan. Terus pohon tumbang di tengah jalan. Nah, pasti ini kalau pas ada orang berkendara di bawah pohon tumbang, sangat besar risikonya ketimpa pohon hingga terjadi kecelakaan. Misalnya banjir, nah banyak itu kejadian-kejadian ya, yang kemarin saya lihat sendiri di daerah Cimindi, Jalan Dwi Gajah itu ada seorang pengendara motor, karena waktu hujan deras ada banjir, dia nekat menerobos. Mungkin adik-adik juga tahu beritanya itu, karena udah viral juga itu videonya. Nah, sampai terseret motor-motornya dan orangnya masuk ke selokan dan diketemukan udah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu adik-adik sekalian, ada beberapa faktor
yang menyebabkan kecelakaan ini. Jadi kita, kalau adik-adik sekalian mau berkendara, persiapkanlah semuanya, dirinya, kesiapan diri pengendara, terus juga kelayakan motornya, dan kesiapan tidak hanya diri tapi persyaratan yang lainnya kayak surat-suratnya harus dilengkapi. Nah, itu bisa juga itu menyebabkan kecelakaan. Ada razia di depan karena surat-suratnya nggak lengkap jadi panik, akhirnya muter balik, tidak dilihat ada kendaraan di belakangnya, bisa jadi kecelakaan. Seperti itu adik-adik sekalian. Bisa dinaik Pak? Adik-adik sekalian, jadi itulah faktor, 4 faktor diantaranya yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Terus apabila sudah terjadi kecelakaan, apa yang perlu kita perbuat? Apa tindakan kita pertama bila ada terjadi kecelakaan? Diri kita maupun apabila kita melihat kecelakaan di depan mata kita. Nah, jadi pertama, jangan panik dulu. Misalnya ini untuk kita sendiri dulu, kita jatuh nih, kecelakaan di jalan raya, kalau kita masih sadar gitu ya, jangan panik dulu. Jangan panik, kita tenang dulu. Nah, dengan ketenangan itu mungkin kita bisa, kalau kita hanya luka ringan apa-apa, kita bisa minta tolong ke orang, atau paling tidak kita bisa minggir dulu ke pinggir jalan. Jadi pertama jangan panik dulu. Nah, terus yang kedua, waspada. Waspada tadi seperti mungkin kita udah terjatuh, kita sadar, cepat-cepat cari tempat yang aman. Mungkin dengan merangkak apa dengan ini kita minggir. Kalau enggak, bukan hanya waspada untuk pesawatnya, tapi waspada barang-barang kita. Seperti dompet, HP, kadang jatuh itu. Nah, kalau kita masih sadar bisa ini, kita amankan juga itu. Tapi terutama amankan diri dulu. Amankan diri, terus sambil kita minta bantuan ke orang kalau ada orang. Nah, kalau enggak kita lihat, kita cek dompet kita ada enggak ininya. Seperti kewaspadaan seperti itu. Terus segera kalau kita masih sadar atau minta tolong ke orang untuk menghubungi pihak kepolisian yang terdekat biar dilakukan tidak penyidikan kecelakaannya faktornya karena apa. Jadi kalau memang tabrakan, nanti kita jangan saling menyalahkan dulu. Semua bisa diselidiki. Nanti penyebabnya siapa yang salah bisa, karena dari pihak Laka Lantas juga sudah punya apa itu cara-cara menyelidikinya untuk siapa yang salah. Jadi kalau di kecelakaan terutama bertabrakan atau senggolan, kita jangan emosi, jangan saling menyalahkan, kita laporkan ke polisi yang terdekat, kita selesaikan secara baik-baik. Adik-adik sekalian, yang kedua, apabila kita terjadi kecelakaan, kita yang melihat orang kecelakaan. Nah, juga pertama tadi kita tidak panik juga. Kita tidak panik, kita berikan pertolongan. Siapa saja yang kecelakaan di jalan raya itu, ya, kalau sekarang ini masa pandemi, memang kita perlu waspada juga ini. Takutnya korbannya positif. Nah, kalau kita nggak, kita perlu safety dulu lah. Mungkin kita pakai sarung tangan untuk menolong. Kita amankan orangnya, kendaraannya kita pinggirkan. Kalau terus kita cepat, kalau memang dia udah luka berat harus segera ditolong, hubungi ambulan. Nah, kita hubungan ambulan ke rumah sakit dulu, terus lapor ke polisi. Nah, terus kita amankan barang-barangnya itu. Bagusnya diantarkan ke kantor polisi atau pos polisi terdekat untuk semua barang bukti dari motor maupun dan sebagainya. Adik-adik sekalian, jadi itu urutan apabila kita udah jadi kecelakaan, apa tindakan kita. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, tidak panik, segera melapor polisi. Kalau memerlukan pertolongan cepat, kita panggil ambulan. Adik-adik sekalian, untuk berikutnya tata tertib atau lalu lintas di jalan raya ini. Sebelum kita berkendara,
kita harus tahu juga peraturan-peraturan di jalan raya, namanya rambu-rambu jalan. Nah, rambu-rambu jalan sangat penting sekali ini. Nah, rambu-rambu jalan ini, ya, kalau kita tidak taat dengan peraturan tadi, rambu-rambu jalan tadi bisa menyebabkan kecelakaan. Contohnya ada lampu merah, tanda merah, tapi masih nyelonong, masih terobos. Otomatis dari arah lain juga yang tanda lampu hijau pasti jalan, karena udah haknya lampu hijau untuk jalan, dia kadang nggak lihat dia juga, langsung kencang aja. Ya ini yang lampu merah yang jalan ini pasti akan ketabrak, pasti akan terjadi kecelakaan. Jadi kita harus tahu rambu-rambu ketaatan, disiplin berlalu lintas. Jadi kita harus hafal. Ini ada pelarangan, misalnya dilarang memutar balik, ya kita nggak boleh mutar balik. Misalnya kita dilarang mendahului, terus kecepatan di bawah 60 ya harus ikuti. Karena rambu-rambu inilah yaitu aturan-aturan di jalan raya. Kalau kita melanggar aturan, nanti bisa kena sanksinya. Nah, sanksinya itu kalau ada kepolisian yang lihat, bisa ditilang sesuai pelanggarannya apa. Nanti kalau tidak, sekarang udah canggih zamannya, tanpa polisi juga bisa ditilang, karena ada apa? CCTV di tiap perempatan-perempatan itu, di tempat-tempat keramaian lalu lintas itu ada CCTV-nya. Nah, di Jakarta itu sudah diterapkan. Jadi nanti tahu-tahu ada panggilan ke rumah, nomor platnya itu yang punya siapa, ada panggilan ke kantor polisi untuk sidang tadi, pelanggaran tadi. Nanti disesuaikan pelanggarannya, biasanya ada dendanya. Adik-adikku sekalian, jadi kita rambu-rambu lalu lintas banyak sekali ini ya. Nah, kita juga perlu ketahui dalam berkendara di jalan raya ini kita tidak sendirian di situ. Ada berbagai macam kendaraan. Nah, kalau kita ini harus tahu mana yang didahulukan. Ya, kita tahu kan ada ambulan, ada perlintasan kereta api, terus ada rombongan konvoi, pejabat dan sebagainya. Nah, kita harus tahu urut-urutannya. Nah, yang pertama perlintasan kereta api. Nah, ini nomor 1 ini didahulukan ini. Kita kalau di perlintasan kereta api itu, makanya siapapun yang lewat, walaupun rombongan presiden juga pasti berhenti. Karena kereta api itu sudah diatur jadwalnya. Jadi sebelum kereta api lewat ini palang udah tutup dulu. Nah, kita yang sebagai pengendara jalan raya ini harus mau mobil, mau kendaraan, mau ambulan, mau apa harus tahan dulu. Terus yang kedua yaitu kendaraan pemadam kebakaran. Nah, ini perlu didahulukan adik-adik sekalian. Jadi kalau adik-adik lagi berjalan di jalan raya, ada suara sirine kencang itu, yang mobil merah itu, yang pemadam kebakaran itu, adik harus cepat-cepat minggir itu, kasih lewat itu mobil pemadam ini. Nah, karena pemadam ini sangat dibutuhkan sekali. Kalau bila terjadi kebakaran itu bisa merugikan kerugian jiwa maupun material yang sangat besar, karena api kebakaran itu bisa, kalau tidak segera dipadamkan, bisa menimbulkan tadi kerugian material maupun bisa menghilangkan nyawa seseorang. Adik-adik sekalian, saya lanjutkan, yaitu untuk kendaraan yang didahulukan berikutnya nomor 3 yaitu ambulan. Jadi ambulan ini karena membawa orang sakit atau orang meninggal dunia, kalau udah sirine bunyi ambulan itu, adik-adik sekalian kalau lihat itu harus cepat-cepat minggir. Kita dahulukan ambulan itu, karena ambulan itu kalau nggak bawa orang mati yang segera dikubur, kalau nggak orang yang sakit harus segera ditolong. Itu didahulukan. Jadi adik sekalian, ingat ya urutannya ya, kereta api, pemadam kebakaran, terus yang ketiganya yaitu ambulan, dan yang berikutnya baru konvoi, pejabat dan sebagainya. Itulah adik sekalian beberapa tata cara berkendara di lalu lintas tadi. Adik sekalian, nah sekarang
Dengan udah ada aturan lalu lintas, terus ada rambu-rambu, apabila pengendara ini melakukan pelanggaran, nanti akan ada sanksinya. Sanksinya itu bermacam-macam, bisa untuk dijadikan tersangka atau jadi terpidana karena bisa menyebabkan kelalaian, bisa menghilangkan nyawa seseorang, terus juga bisa sanksinya hanya denda saja. Adik-adik pasti pernah mengalami ini. Untuk kalau yang pernah mengalami ketilang yang misalnya nggak bawa helm, nah itu berapa dendanya? Semua itu bisa dilihat ya. Jadi sekarang ini udah tidak ada zamannya lagi mungkin katanya 86, bisa di 86, tidak ada. Jadi adik-adik bisa minta surat tilang kalau lagi di jalan raya, kalau lagi ditilang bapak polisi, silakan ikutin aja, diminta surat tilangnya. Dan di situ bisa dilihat tuh pelanggarannya apa, pasal berapa, misalnya nggak bawa helm pasal sekian, dendanya sekian, tuh ada semua. Dan adik-adik bisa dilihat, dicari di Google, ya, dicari di Google itu ada tuh semuanya. Misalnya pelanggaran lalu lintas tidak pakai helm, melanggar pasal berapa ada, dendanya apa, ada semuanya itu. Sekarang udah zaman terbukaan, jadi silakan untuk nanti apabila suatu saat kena tilang bisa dicek saya pelanggarannya apa dan dendanya seberapa, itu bisa. Terus yang kedua, nah adik-adik sekalian harus tahu siapa yang wajib nilang. Yang wajib nilang itu yaitu polisi yang bertugas di lapangan, khususnya lalu lintas. Nah, polisi lalu lintas ini punya hak nilang. Dan juga polisi walaupun bukan lalu lintas, tapi kalau dia ini dikasih wewenang untuk melakukan razia dan dia punya surat tilangnya, bisa itu untuk menilang itu, untuk memberikan tilang ini. Nah, jadi sekalian, itulah ya, nanti bisa dilihat di pasal-pasal pelanggaran. Terus sini saya akan sampaikan juga beberapa aturan untuk di perempatan jalan. Oke Pak, yang stop dulu. Nah ini salah satu contoh nih. Saya akan aturan di jalan raya, salah satu contoh yang saya kerjakan ya, belokan atau simpangan. Nah ini diatur juga dalam ada pasalnya tuh, pasal 112 ayat 3 Undang-Undang LAJ nomor 22 2009. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung belok ke kiri kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Jadi ada sekalian, kalau kita ada perempatan ya, nah ada yang belok kiri bisa jalan. Kalau misalnya ada lampu merah perempatan ini, kalau yang otomatis yang lurus kalau merah berhenti. Nah untuk yang belok kanan juga harus berhenti. Nah yang belok kiri ini ada dua, ada yang boleh jalan, ada yang tidak. Nah itu sesuai ikuti rambu-rambu yang ada di sebelah kiri. Kalau memang ada tulisan kiri boleh jalan ya kita jalan. Tapi kalau tidak ada, terus kita harus ikuti lampu yang ada di situ, merah kita harus berhenti. Itu salah satu aturan. Kalau ada rambu-rambu jalan, naik Pak, coba naik lagi. Nah ini juga mana yang didahulukan kendaraan. Nah kita biasanya kalau kendaraan ini kita dahulukan yang punya jalan utama, yang jalan utama kita dahulukan. Kalau yang mau memotong jalan dia bisa menahan diri dulu, utamakan yang punya lajur yang besarnya. Oke Pak, naik lagi Pak, naik. Ini salah satu contohnya bisa di ini. Oke. Nah tadi sudah saya jelaskan ya tentang kereta api juga. Nah ini untuk peraturan pejalan kaki. Naik Pak, naik. Nah sekarang stop dulu Pak, stop. Nah saya akan jelaskan. Nah saya sampai lupa ini ya. Jadi adik-adik sekalian, untuk kelengkapan
perlengkapan diri tadi berkendara ini yang perlu dilengkapi adik-adik sekalian ini, yaitu kalau di jalan raya itu kita harus pertama siapkan surat-surat kita, SIM. Nah, SIM ini yang boleh memiliki SIM ini yaitu usia di atas 17 tahun ke atas lah ya, kita bisa cari SIM. Nah, bisa nyari SIM-nya ini bisa langsung ke kantor Polres di bagian pembuatan SIM. Nah, ini adik-adik yang usia 17 tahun boleh ini cari SIM di sana. Yang nanti akan ada pengetesan, mendapatkan SIM, ada tes tertulis dan ada tes prakteknya. Nanti bisa kalau mau nyoba di sana untuk cari SIM, lihat dulu ada semua dan di situ ada persyaratannya. Terus SIM ini digunakan di jalan raya ini ada berapa golongan SIM. Nah, ini saya lihat kewajiban pengemudi pasal 77, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan bermotor yang dikemudikan. Kalau motor rata-rata SIM-nya itu adalah SIM C. Ya, jadi harus tahu ya, SIM C. Kalau roda 4 yang kecil, yang sedan, semi sedan itu yang rodanya tidak double itu namanya SIM A, yang rodanya hanya 4 saja. Itulah salah satu syarat untuk salah satu surat kelengkapan kendaraan kita. Terus jangan lupa bawa STNK juga. Kalau pada pemeriksaan rahasia itu, rahasia di jalan itu yang ditanyakan yaitu SIM dan STNK. Karena apa? STNK ini akan dilihat motornya itu pajaknya hidup atau mati. Nah, itu kalau udah kelewat biasanya kena tilang juga. Naik Pak, naik. Nah, tadi saya sampaikan ya, tadi persyaratan untuk mendapatkan SIM ya, SIM C, AD itu 17 ke atas. Terus ada syarat-syarat ini ya, administrasi yang perlu disiapkan adik-adik sekalian. Kalau pengen mau buat SIM, boleh dicatat ini ya. Jadi KTP, terus isi formulir, rumusan sidik jari, dan semua dicari langsung aja datang ke kantor Polres bagian pembuatan SIM, nanti dia akan dikasih formulir di situ. Terus yang kedua, syarat kesehatan jasmani dengan surat keterangan dokter. Nah, ini juga yang mengeluarkan itu dari kesehatan Polres. Nah, tidak sembarangan. Nanti ada di situ ada tes-tesnya juga. Terus nanti ada ujian praktek yang saya sampaikan tadi ya, ada simulator, ada cara-cara mengendarai, ada tanjakan, ada tikungan, ada dites. Apabila adik bisa melalui semuanya, berarti bisa mendapatkan SIM C tadi untuk pengendara roda 2 maupun roda 4. Semua nanti tesnya itu macam-macam. Kalau roda 4 ya pakai mobil,